hasilnya resisten. Oh, ini RO. Saya di situ dulu belum ada edukasi SO atau RO, jadi berpikir, oh kalau kamu paling obatnya yang merah lagi, itu lagi. Ternyata keluarga pengennya tuh yang cepet sembuh gitu. Sempet juga sih ke orang pinter tuh awal-awal. Kita dibungkus gitu kan, di bawahnya baskom panas tuh. Kita kena uap sampai keringetnya keluar. Orang pinternya bilang, ini keringetnya bau infusan nih gara-gara kemarin habis dirawat, sampai kayak gitu kan. Kita mau nggak mau percaya ya. Ya mungkin ngeliat orang salah dikit tuh kita emosi gitu, pengen mukul gitu. Pokoknya yang lebih parahnya lagi, sampai ada bisikan buat diri. Itu yang lebih parah sih. Bisa nggak ya lompat ke jalan tol? Akhirnya perkenalkan, nama saya Rifki, usianya 31 tahun. Sekarang saya bertugas sebagai manajer kasus di Jakarta Timur. Manajer kasus itu jadi kita setiap bulan tugasnya kumpulin laporan pasien supporter. Jadi kayak yang koordinatornya pasien supporter gitu. Pasien supporter tiap bulan kasih laporan datanya ke saya, pendampingannya gitu. TBSO pernah, TBRO juga pernah. Pertama TBSO itu tahun 2020 bulan 4 ya. Itu posisi saya lagi di Samarinda, lagi bekerja di sana, lagi keluar kota. Memang dulu kan jarang pulang kerjanya karena konstruksi kan. Terus tiba-tiba lagi kerja, batuk-batuk, keluar darah aja gitu tiba-tiba. Banyak gitu. Langsung nggak bisa apa-apa kan. Langsung dibawa ke IGD, ternyata mungkin di situ udah didiagnosis SO, mau dirawat, tapi saya tolak, nggak mau dirawat karena nggak ada keluarga, cuma ada temen aja, satu orang temen yang nemenin. Akhirnya pulang berobat ke Jakarta, ternyata pengobatannya 6 bulan, yang obatnya merah tuh kan. Di situ aman aja sih pengobatan. Selang 6 bulan, petugas puskesmasnya bilang, ini udah selesai, dosisnya udah lengkap, cuma gini aja, kan saya tanya lagi kan. Cuma gini aja, nggak ada tes dahak lagi atau ronsen gitu, nggak ada katanya. Udah sembuh. Oke, kalau gitu udah lepas obat langsung. Paling SO-nya itu aja aman kok, nggak ada kendala apa-apa. Sampai tuntas, sampai 6 bulan. Selanjutnya ke TBRO. Ini mulai berat nih, karena kan ngerokok lagi. Memang lingkungan pekerjaannya kan ya debu-debuan, main ngelas gitu kan, ngebor. Merokok juga, suka kerja yang kadang shift malam gitu. Merokok lagi, nakal lagi lah ibaratnya dulu kan. Terus tiba-tiba malam-malam itu keringet banget gitu. Sampai baju basah, sampai kasur-kasur juga ikut basah. Kalau pagi itu dahaknya keluarnya coklat awalnya. Itu dahaknya banyak, setiap minum air hangat itu pasti keluar dahak. Ternyata pas dicek hasilnya resisten. Oh, ini RO. Saya di situ dulu belum ada edukasi SO atau RO, jadi berpikir, oh kalau kamu paling obatnya yang merah lagi, itu lagi. Ternyata bukan, ternyata dokternya bilang itu udah nggak mempan, udah resisten gitu kan. Setelah itu akhirnya cek ke puskesmas, di hasil TCM-nya tulisannya MTB high detect. Langsung dibawa ke rujukan ke Persahabatan. Langsung ini obatnya ya 18 bulan katanya. Terus ya udahlah, mau gimana kan, namanya kita sakit mau sembuh. Di situ berat badan udah turun banget sampai 49, paling habis berat badan 49. Ketika itu ya udah lanjut berobat. Bulan pertama itu kan memang masih batuk-batuk terus. Masker nggak dilepas di rumah atau di mana-mana pun nggak dilepas kecuali makan. Bangun tidur sakit. Tidur kan telentang. Mau geser kanan atau kiri itu sakit banget, apalagi bangun gitu kan. Itu di situ dulu udah nyerah, udah apa nggak usah minum obat lagi ya. Karena kan ini kok makin drop kondisi gitu. Sampai jalan tuh harus megangin dada gitu sambil nggak bisa berdiri tegak kalau jalan. Jadi kalau ke rumah sakit diantar sama istri, udah istri suruh jalan duluan aja,
karena saya jalannya lama gitu, nggak bisa cepet. Langsung dijemput pakai kursi roda kalau mau ke poli kayak gitu sih. Terus akhirnya sempet berhenti obat sendiri gitu kan, karena nggak kuat banget nih ngerasain sakit. Kalau ke kamar mandi harus jalannya ngeraba tembok gitu, jalannya pelan-pelan karena gitu. Karena sakit banget, dadanya kayak tusuk-tusuk. Itu awal-awal pengobatan, jadi kita kayak drop banget gitu. Apa karena lagi diserang kumannya sama obat, apa gimana kan gitu, kita nggak tahu kan. Akhirnya konsul ke dokter, dokter cuma bilang itu emang efek samping obat. Beberapa ada yang merasakan kayak gitu, tergantung imunitas pasiennya sendiri katanya. Kalau imunnya kuat, ya obatnya nggak terlalu berat gitu kan. Oh jadi kayak gitu. Akhirnya saya stop obat, kurang lebih 3 minggu tuh nggak ngambil obat di rumah sakit. Sebulan nggak minum obat, mangkir. Karena dia terus di situ badan ngerasa enakan, bisa keluar, berjemur gitu, makan enak juga, nggak terlalu pahit, mungkin karena nggak minum obat kali gitu ya. Makan enak, makan buah enak. Terus seminggu batuknya berdarah lagi, makin banyak. Langsung aja bawa ke IGD, akhirnya ditransfusi, HB-nya rendah. Mau nggak mau obat lanjut lagi kan. Sampai Bu RT datang ke rumah, mungkin Bu RT ditegur sama puskesmas kali ya. Dulu gitu tuh sempat ketemu sama orang tua, itu ibu anaknya sakit TB ya gitu. Dicariin sama puskesmas nih, supaya Bu RT yang datang gitu. Nyesel banget sih itu pasti. Mungkin karena dulu kan kita keluarga pengennya tuh yang cepet sembuh gitu. Sempet juga sih ke orang pinter tuh awal-awal. Sampai diminumin ramuan juga pernah. Sampai kayak di uap gitu pakai ramuan, tapi kita kena uapnya aja sampai keringetan banget gitu. Pernah kayak gitu. Kita dibungkus gitu kan. Di bawahnya baskom panas tuh, tapi ada rempah-rempahnya. Kita kena uap sampai keringetnya keluar. Jadi orang pinternya bilang, oh ini keringetnya bau infusan nih gara-gara kemarin habis dirawat, sampai kayak gitu kan. Kita mau nggak mau percaya ya. Ya mungkin ya kali ya, biar kimia-kimianya hilang dulu nih dari badan. Keluarga pada berpikir kayak gitu, mungkin ya pengen cara instan kan. Sampai habis uang, aduh puluhan lah itu habis, nggak ngefek sama sekali. Sampai akhirnya ya ada saudara bilang, oh ini mah memang harus medis gitu. Akhirnya keluarga mungkin terbuka kan pikirannya, ya udah kita jalanin aja medis mau berapa lama pun. Memang banyak efek samping obat yang dirasain ya. Antaranya ya kulit menghitam, terus susah tidur juga, mual muntah sudah pasti, kaki kebas, kram, pokoknya sendi-sendi pada sakit. Tapi saya tetap paksa sih, nggak kayak yang diem gitu di kamar, nggak. Mungkin udah 1-2 mingguan itu udah paksa lah. Jadi di kamar mandi sampai saya minta beliin karpet yang rematik itu, yang ada tajam-tajamnya itu buat diinjek-injek, sampai saya pakai itu di kamar mandi. Jadi paksa biar lawan aja lah, masa kita kalah sih sama penyakit, sama kuman gitu kan. Terus di rumah juga saya benar-benar protek. Istrinya bilang kalau ini nggak apa-apa ya, sendok piring dipisah gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa makan gitu kan. Terus juga saya pernah sampai ada efek halusinasi 2 kali konsul ke jiwa di Rumah Sakit Persahabatan. Akhirnya efek samping obat itu yang bikin saya kayak bukan diri saya sendiri gitu. Jadi di awal obatnya memang bisa tenang kan, kita langsung tidur sampai sempat bisa kerja. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kayak kecanduan gitu nggak sih obat penenang. Efek sampingnya itu jadi kita nggak bisa nahan emosi, jadi bawaannya kesel gitu, ngelihat orang salah dikit tuh kita emosi gitu. Apalagi kalau kita punya dendam sama orang, itu kita ngeliat dia bawaannya kesel banget, pengen mukul gitu. Dulu pernah kayak gitu sampai nggak bisa ngontrol emosi, itu logika bener-bener nggak berjalan sih waktu itu. Pernah sampai saking nggak bisa jaga kondisi badan itu udah nggak bisa pokoknya nggak ketahan emosi, akhirnya pasrah sama orang rumah. Ya udah terserah mau dibawa kemana nih, kalau emang udah ada kayak gini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di daerah Grogol. Itu sempat nginep 2 mingguan di situ, dikurung di situ ya. Pokoknya dikasih kamar sendiri. Awal-awal tuh saya ngamuk, diiket sama security 5 karena teriak-teriak. Akhirnya disuntik, langsung nggak sadar. Pokoknya disuntik di pantat nggak sadar. Pokoknya yang tahu semua itu ceritanya di situ istri saya. Saya cuma dengar cerita dari dia juga gitu kan. Beberapa inget, cuma
Yang tahu banget kan emang istri kan, dia yang diedukasi sama dokter. Terus saya inget pas sadar-sadarnya tuh ada orang pakai baju Kemenkes, entah petugasnya atau siapa, bapak-bapak di situ buka jendela dari pintu kan ada kecil celah gitu. Mas Rifki gimana keadaannya, gak sehat? Itu saya kayak yang wah ini kayak udah seger banget nih pikiran. Mungkin karena obat penenang itu kan. Itu kalau udah kena obat penenang tidur 12 jam bener-bener nyenyak gitu. 4 butir, kalau nggak salah minumnya 4 butir, minum jam 7 malam, itu bangun jam 7 pagi, bablas tidur. Nah, ketika bangun itu langsung ditengokin, kalau Mas Rifki bisa tenang di luar, kita keluarin, kita kumpulin sama yang lain. Jadi kan di situ kan bukan saya doang pasiennya kan di rumah sakit. Ya udah Pak, saya bisa tenang, kan saya bilang gitu. Jadi saya dikumpul sama pasien-pasien yang lain buat makan bareng di situ, bersosialisasi, ngobrol-ngobrol. 2 mingguan. Terus di sana ada terapi juga. Jadi saya nyebutnya di restart otak gitu kan. Dikawal sama security, sama petugas, dibawa dari ruangan yang tadi rame-rame pasien-pasien jiwa itu, dibawa tidur. Itu langsung nggak sadar. Di sini dipasang alat apa gitu ya pokoknya. Bangun-bangun tuh fresh banget, bener-bener. Pokoknya udah langsung kangen keluarga, pengen pulang. Udah kayak yang normal lagi gitu. Udah nggak ada efek obat yang bikin emosi, nggak ada. Akhirnya keluarga bisa jenguk, terus ya gak lama setelah itu boleh pulang sih 2 minggu nginep. Masih pengobatan TB, jadi pengobatan TB juga, pengobatan jiwa juga. Pengobatan TB-nya 18 bulan, pengobatan jiwanya divonis 6 bulan. Enggak, itu waktu mau 2 bulan mau sembuh, 2 bulan mau sembuh gitu. Jadi bulan ke 16 kurang lebih sih itu. Ada satu kejadian, jadi kan waktu itu saya sempat diberhentikan kerja di awal pengobatan. Terus di pertengahan pengobatan itu saya diterima kerja lagi, cuma beda divisi. Saya ketemu orang yang dulu berhentikan saya di awal pengobatan nih. Jadi waktu awal pengobatan kan saya masih batuk berdarah. Jadi dia lewat telepon aja mutusin. Kayaknya saya nggak bisa lanjutin kamu kerja lagi gitu. Mungkin nanti kalau kamu badannya udah sehat, udah seger lagi, bisa lagi datang ke sini gitu. Saya terima. Terus pas udah saya diterima, cuma atasan saya bukan dia lagi. Ketemulah di satu gedung itu. Pas ketemu, saya tegur dia, cuma dia nggak respon sama sekali, kayak nggak kenal. Mungkin karena efek samping obat, muka saya udah berbeda kali, udah mulai kena obat yang bikin kulit merah gitu kan. Akhirnya di situ saya masuk ke ruangan, tiba-tiba aja nih, saya masuk ke ruangan HRD. Saya duduk, saya minta minum, pokoknya belaga-laga kayak preman aja gitu. Sampai orang-orang tuh rame, minta saya, Ki udah keluar jangan di situ gitu kan. Terus saya ingatnya suruh si bapak si itu yang dulu chat saya, suruh bapaknya itu ngadep saya ke sini. Saya sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya dia datang sama security banyak. Akhirnya saya belum ngomong apa-apa, dipegang tangan borgol. Tapi sempat sebelum security-nya banyak, dia sempat peluk saya jadi, udah Ki, udah gitu. Jadi rame itu kantor. Saya dipeluk, minta disuruh keluar kan. Saya berontak, akhirnya saya pukul sini ya bos itu. Habis itu nggak kelihatan lagi, tiba-tiba datang sampai pasukan security sama dandrunya kan, TNI. Jadi borgol. Emosi banget, nggak ketahan. Udah sebulanan lah baru ketemu, soalnya baru datang ke kantor lagi ke situ gitu kan. Paling itu sih yang paling kacau ya. Sampai istri datang, diantar, dia juga lagi arah ke deket-deket situ kan. Datang ya nangis-nangis karena jemput kan. Diliatin orang rame-rame. Saya dibawa ke pos ke bawah. Tadinya mau dipolisikin kan. Iya, tadinya mau dipolisiin, tapi istri saya mungkin ada negosiasi apa gitu. Saya lagi pengobatan kan. Akhirnya pulang bareng istri gitu. Sadar, cuma nggak bisa dikontrol gitu sih. Bener-bener nekat. Kalau orang-orang bilang, jadi yang tahu saya nih, yang pada ngeliat saya, ini bukan lu sih, ini kimia nih pasti, bukan lu gitu. Yang tahu saya gitu pasti. Orang sampai security-nya bilang, narkoba sampai kayak gitu. Periksa aja Pak, di tas saya, di kantong saya ada narkoba nggak? Gitu. Jadi sampai saya teriak-teriak, temen-temen gue di sini tahu kalau gue lagi pengobatan gitu kan. Coba lu semua pakai masker deh, sampai gitu-gitu pokoknya lah. Saya belaga gila dah pokoknya, sampai bener-bener ya. Itu sih paling yang paling bikin rame gitu. Nah,
Itu tuh pikiran yang terus-terusan muncul ya itu. Saya pikiran dendam, jadi pas ketemu orang itu saya keingetan, oh ini orang yang mecat saya nih dulu. Waktu saya batuk-batuk berdarah sambil tiduran, dia nelpon, mungkin saya sakit hati ya. Lagi saya ingat telepon, saya batuk darah samping gitu. Tadi keinget banget tuh orang itu terus. Pas banget ketemu gitu kan. Langsung ya udah nggak bisa tahan. Gitu sih. Sampai keluarga semua ya tahu ya mau gimana, tapi udah kejadian. Akhirnya udah saya pasrah mau dibawa kemana. Akhirnya perjalanan putus lagi. Gitu. Sebelum-sebelumnya ringan-ringan aja. Paling kayak ada tetangga ribut-ribut, saya samperin, saya tegur. Pokoknya nggak boleh ada orang salah sedikit gitu. Gitu sih. Sampai orang tua saya juga teriak, jangan gitu. Misalnya ada tetangga berantem nih, berisik-berisik gitu, ngeganggu saya lagi istirahat di depan rumah. Saya samperin, Mas, bisa nggak diem? Saya pokoknya galak banget dulu orang-orang liatnya. Yang lebih parahnya lagi, sampai ada bisikan buat bunuh diri. Itu yang lebih parah sih. Jadi kalau di rumah sendiri ngelihat ada besi ngegantung, bisa nggak ya kita mati di sini gitu, buat bunuh diri gitu. Dulu sampai ada bisikan kayak gitu. Bisa nggak ya lompat ke jalan tol mati dulu. Akhirnya ini yang kan saya pernah masuk ICU ya persahabatan. Itu kan karena obat jiwanya tadi saya minum sampai 15 apa 16 butir gitu. Jadi skip 2 hari nggak bangun. Jadi orang-orang bilangnya koma karena saya overdosis obat jiwa. Situ saya kena lagi, masuk lagi ke ICU 2 hari nggak bangun. Itu juga gong juga sih. Itu karena pikirannya mungkin minum obat ini bisa selesai kali semua dari bisikan itu. Jadi udahlah, udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa produktif. Kayaknya mati aja gitu. Sampai pernah ada bisikan kayak gitu dan benar kejadian. Akhirnya saya minum, saya langsung duduk, pintu saya kunci semua. Akhirnya digedor. Pokoknya yang tahu itu ceritanya ya istri saya lah. Jadi langsung dibawa malam-malam pakai ambulan ke Persahabatan. Karena kan semua riwayat penyakit saya kan di Persahabatan, jadi ya larinya ke Persahabatan lagi. Koma 2 hari, bangun-bangun, masih ada gitu kan. Wah, gue masih ada nih. Ini di samping nih, kan meja ya. Murotal nih, MP3. Udah orang ngaji nih. Iya ngeliat kondisi badan, di sini ada selang, pakai kateter, pakai pempes. Aduh, jadi kayak gini sekarang gitu kan. Bangun-bangun tuh saking baru sadarnya 2 hari nggak bangun gitu sih. Tuh pernah sampai kayak gitu. Nggak bener-bener nggak bisa. Nggak boleh turun dari bed, bener-bener bed rest itu. Tetangga bilang, ini suaminya si ini gitu kan. Suaminya si ini nih, tuh sakit tuh gara-gara kelilit utang gitu-gitu. Jadi stres dia, sakit. Sampai ada yang, ya ada omong-omongan kayak gitulah pokoknya ya kan. Makanya saya juga kalau di rumah kan pas lagi kondisi kayak gitu nggak berani beredar gitu, nggak berani keluar rumah gitu kan. Yang paling motivasi itu pertamanya keluarga ya. Apalagi kan waktu itu pengobatan anak masih kecil, masih 3 tahun, masih butuh ayah lah, makanya pengen cium dia lagi gitu. Karena selama pengobatan kan nggak berani cium juga, pakai masker gitu. Anak deket-deket aja kita ngindar tuh kadang kayak gitu kan. Paling ya